Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Tarik Ruhyana. Saya dari kelas A dengan NIM 14106200007. Saya ingin mempresentasikan mini skripsi saya, yaitu peran media sosial TikTok dalam meningkatkan minat beli Baker Shop. Oke, sini langsung lanjut ke bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu ekonomi merupakan sektor yang penting dalam tingkat majunya sebuah negara. Dalam hal ini, ekonomi kecil pun ikut berperan penting dalam sebuah sektor ekonomi secara luas di masyarakat. Ekonomi kecil yang dimaksud ialah UMKM atau kepanjangan dari usaha mikro kecil dan menengah. UMKM sendiri memiliki pengertian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. UMKM di Indonesia kian hari semakin berkembang sejak adanya media digital. Dengan adanya media digital ini, UMKM bisa dapat berkembang dengan baik dan didukung dengan strategi marketing komunikasi yang baik juga. Oleh karena itu, media digital harus digunakan secara optimal untuk bisa memasarkan produknya. Media digital yang dimaksud ialah media sosial. Media sosial sangat berpotensi untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, yaitu UMKM, dalam mengenalkan barang dan jasa. Menurut Wardana tahun 2015 mengatakan bahwa strategi digital marketing memiliki pengaruh hingga 78% terhadap keunggulan bersaing UMKM dalam memasarkan barangnya. Media sosial memang media yang sangat cepat dalam menyebarkan informasi. UMKM di Indonesia kian hari semakin berkembang sejak adanya media digital. Dengan adanya media digital ini, UMKM bisa dapat berkembang. Media sosial memang media yang sangat cepat dalam menyebarluaskan informasi. Terlebih lagi setelah pandemi saat ini, masyarakat cenderung malas keluar rumah. Jadi, media sosial adalah jalan untuk bisa memasarkan produk UMKM. Contoh dari media sosial tersebut bisa menggunakan Instagram, YouTube, Twitter, dan yang terakhir adalah TikTok. Media TikTok merupakan sebuah aplikasi media sosial yang sangat mudah masyarakat gunakan dan dapatkan. TikTok ini adalah aplikasi mobile berbasis iOS, Android, dan Windows Phone, di mana pengguna dapat membidik dan memposting foto atau video ke halaman utama TikTok dan jejaring sosial lainnya. Aplikasi ini juga dapat kita gunakan sebagai media marketing komunikasi dalam pengembangan UMKM untuk memperkenalkan sebuah produk. Pemanfaatan teknologi ini juga sangat penting untuk membentuk sebuah ekosistem UMKM yang berkelanjutan, serta menjalin kerjasama antar stakeholder terkait untuk memperkuat produk UMKM itu sendiri. TikTok adalah platform media sosial yang populer, tempat pengguna dapat berbagi foto dan video, mengikuti pengguna lain, dan terlibat dengan konten melalui suka, komentar, dan pesan. Lalu, platform ini diluncurkan pada tahun 2010 dan diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2011. TikTok memiliki beragam fitur, termasuk filter dan alat pengeditan untuk foto dan video, serta kemampuan untuk menambah teks, stiker, dan musik ke stories. Platform ini juga memiliki halaman jelajah, di mana pengguna dapat menemukan konten dan akun baru berdasarkan minat mereka, serta fitur belanja yang memungkinkan bisa menjual produk langsung melalui aplikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, TikTok juga menerapkan sejumlah fitur keamanan seperti kemampuan memfilter komentar dan membatasi interaksi dengan akun tertentu. Namun, platform tersebut menghadapi kritik atas masalah seperti penyebaran informasi yang salah, intimidasi dunia maya, dan efek negatif platform tersebut terhadap kesehatan mental. Pemanfaatan teknologi juga bisa menjadi tempat promosi yang efektif bagi setiap pemilik usaha dengan cara melakukan pemasaran secara online dengan memanfaatkan media sosial. Menurut Pak Jarto mengatakan bahwa produk dari UMKM dapat memberikan sumbangan besar untuk perekonomian Indonesia yang hingga mencapai 98,7%. Dan UMKM juga menjadi sumber tenaga kerja domestik sebesar 89,27%. Dengan demikian diperlukan usaha yang lebih besar dalam meningkatkan daya saing UMKM itu sendiri.
Media promosi digital atau online berpengaruh terhadap keputusan pembelian dikarenakan media promosi merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan suatu produk, barang dan jasa untuk dapat lebih dikenal masyarakat. Media promosi digital atau online, baik media promosi fisik, media promosi tradisional, dan promosi melalui media digital, semuanya bertujuan agar masyarakat dapat menerima informasi suatu produk dengan mudah. Strategi marketing komunikasi adalah rencana yang digunakan untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek dengan menggabungkan berbagai bentuk komunikasi, seperti iklan, publisitas, pemasaran langsung, dan lain-lain. Strategi marketing komunikasi juga harus dirancang dengan hati-hati dan disesuaikan dengan target pasar. Strategi marketing komunikasi disinilah sangat berperan penting untuk menarik audiens dalam mengembangkan serta mengenalkan produk dan jasa dari UMKM itu sendiri. Dalam hal ini, media sosial pun telah mengalami transformasi dari alat komunikasi biasa menjadi seperangkat tools komunikasi pemasaran. Penggunaan situs jejaring sosial telah terbukti meningkatkan penjualan. Selain itu, penggunaan situs jejaring sosial mampu meningkatkan brand awareness. Lalu di sini ada masuk ke fokus penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini memfokuskan bagaimana strategi untuk meningkatkan minat beli yang digunakan oleh usaha mikro kecil dan menengah, yaitu baker shop. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami strategi marketing komunikasi yang dilakukan oleh baker shop untuk menarik minat pembeli. Lalu yang kedua, untuk memahami strategi marketing komunikasi yang dilakukan oleh baker shop dalam menghadapi daya saing. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu ada dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat yang diharapkan sebagai berikut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa yang ingin membangun usaha UMKM, khususnya yang ingin menggunakan media digital. Lalu manfaat yang kedua, hasil dari riset ini juga diharapkan dapat berguna dan membantu mahasiswa dalam mempelajari teori dan teknik pemasaran melalui strategi marketing komunikasi. Lalu untuk manfaat praktisnya, diharapkan bagi semua yang sedang membangun ataupun sedang menjalankan bisnis di bidang UMKM dapat mengetahui bagaimana strategi marketing komunikasi yang baik dan bisa tepat sasaran. Lalu masuk ke bab 2, ada kajian teori. Yang pertama ada konsep. Konsepnya itu di sini yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan atau informasi ke sejumlah besar orang yang terdispersi dan heterogen melalui berbagai media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan media digital. Komunikasi massa dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti mempromosikan produk dan layanan, menyampaikan berita, memberikan hiburan, atau mempengaruhi opini publik. Komunikasi massa memiliki cakupan yang luas dan dapat mencapai jutaan orang dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini membuatnya menjadi salah satu alat paling efektif dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak yang luas. Namun, karena cakupan yang luas dan banyaknya individu yang terlibat, pesan atau informasi yang disampaikan melalui media massa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti bias media, penyebaran hoaks, dan propaganda. Oleh karena itu, penting bagi para pengguna media massa untuk menggunakan media dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Mereka juga perlu mempertimbangkan pengaruh media massa terhadap masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam penggunaannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam industri media massa seperti jurnalis, penyiar, dan pemilik media yang harus memperhatikan kualitas informasi yang disampaikan dan mempertahankan kebebasan pers sebagai nilai yang mendasar. Oleh karena itu, penting bagi para pengguna media massa untuk menggunakan media dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Mereka juga perlu mempertimbangkan pengaruh media massa terhadap masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam penggunaannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam industri media massa seperti jurnalis, penyiar, dan pemilik media juga harus memperhatikan kualitas informasi yang disampaikan dan mempertahankan kebebasan pers sebagai nilai yang mendasar. Lalu di sini ada subbab lagi yaitu media baru. Media baru atau yang juga dikenal sebagai istilah media sosial adalah jenis media yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi informasi melalui internet. Media baru memiliki ciri-ciri seperti partisipatif, berbagi, dan berkolaborasi sehingga memungkinkan pengguna untuk membagikan, dan mengomentari konten secara aktif. Lalu di sini ada beberapa contoh media barunya, yaitu ada Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, lalu ada blog, podcast, YouTube, dan juga TikTok.
Nah, media baru juga telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi, memperoleh informasi, dan berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks bisnis, media baru juga telah memberikan banyak peluang baru dalam pemasaran dan branding. Namun, media baru juga dapat menimbulkan resiko seperti penyebaran informasi yang tidak benar, pelecehan daring, dan kecanduan media sosial. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan media baru dengan bijak dan mematuhi aturan etika dalam penggunaannya. Lalu di sini ada review literatur, yaitu ada 10 artikel terdahulu yang sudah saya bisa dan analisis, yaitu seperti ada nama peneliti, judul penelitian, hasil penelitian, dan juga perbedaan penelitian. Lalu ini di sini yang pertama itu ada judul penelitian, yaitu analisis strategi bisnis UMKM melalui pemanfaatan media sosial TikTok Shop. Nah, di sini hasilnya itu menunjukkan peran dari aplikasi TikTok itu sebagai media bisnis dan untuk pemasaran sangat berpengaruh terhadap jual beli, karena selain untuk membuat konten sosial media, TikTok juga bisa memperluas pasar bisnis. Dan di sini perbedaannya yaitu adalah penelitian itu fokus mengenai strategi bisnis yang dilakukan UMKM tersebut dengan memanfaatkan TikTok. Dan bedanya itu adalah dengan penelitian yang ini memfokuskan strategi marketing komunikasi untuk meningkatkan minat beli. Nah, yang kedua di sini ada analisis pemanfaatan aplikasi TikTok dalam meningkatkan penjualan UMKM sektor kuliner di Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini itu sangat berpengaruh aplikasi TikTok itu terhadap peningkatan penjualannya. Nah, lalu karena dengan memanfaatkan aplikasi TikTok ini pun penjualan juga meningkat. Jadi media TikTok ini dinilai sangat efektif. Lalu perbedaannya itu adalah penelitian ini menganalisis bagaimana memanfaatkan media TikTok untuk meningkatkan penjualan. Nah, sedangkan perbedaannya itu adalah peneliti yang sekarang ini menganalisis strategi marketing komunikasi untuk meningkatkan minat beli. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan media promosi berbasis aplikasi TikTok untuk meningkatkan minat beli produk UKM DM Seafood. Lalu hasil penelitian ini yaitu aplikasi TikTok sebagai pengembangan media promosi sangat berhasil dalam meningkatkan daya minat beli produk UMKM. Penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana aplikasi TikTok bisa menjadi media promosi untuk meningkatkan minat beli, sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana marketing komunikasi yang digunakan dalam menarik minat beli. Lalu di sini yang keempat ada analisis teknik digital marketing pada aplikasi TikTok. Hasilnya ini diperoleh beberapa teknik digital marketing yang digunakan untuk meningkatkan minat tayang audiens dalam akun tersebut, seperti iklan, storytelling, komedi, diskon, testimoni, tagar, dan promo. Dan perbedaannya ini di sini ada studi ini meneliti mengenai digital marketing yang digunakan pada aplikasi TikTok. Hampir sama dengan penelitian ini, yaitu memfokuskan strategi marketing komunikasi. Lalu yang kelima, di sini ada pengembangan komunikasi pemasaran UMKM The Lollipop melalui media sosial dan e-commerce selama pandemi. Hasilnya ini menghasilkan hal positif, yaitu dalam pengembangannya penelitian ini berhasil untuk meningkatkan daya minat beli dari produk UMKM tersebut. Penelitian sebelumnya meneliti bagaimana mengembangkan komunikasi pemasaran melalui media sosial dan e-commerce, sedangkan penelitian ini menganalisis bagaimana strategi marketing komunikasi yang digunakan oleh Baker Shop. Lalu ini juga ada yang keenam. Dan yang keenam di sini ada analisis strategi promosi pada UMKM Social Enterprise. Hasilnya itu memiliki beberapa strategi promosi yang dilakukan, yaitu seperti promotion mix dan akhirnya dipecah kembali, yaitu ada advertising, sales promotion, dan public relation. Terus perbedaannya itu di sini menganalisis strategi promosi UMKM. Lalu bedanya dengan penelitian ini yaitu bagaimana strategi marketing komunikasi. Terus yang ketujuh ada analisis strategi pemasaran UMKM. Nah, di sini hasilnya itu ada beberapa data pemasaran yang dilakukan oleh UMKM seperti kegiatan ekspor, pemasaran melalui media sosial, dan media informasi seperti televisi dan radio. Lalu perbedaannya itu adalah di sini penelitian menganalisis strategi marketing komunikasi yang dilakukan oleh Baker Shop. Lalu yang kedelapan sini ada analisis strategi pemasaran pada usaha mikro kecil dan menengah
UMKM pada era digital di Kota Bandung. Hasilnya di sini bahwa strategi pemasaran pada era digital ini sangat menjanjikan apabila UMKM dapat menggunakannya dengan baik, terlebih menggunakan media sosial sangat menjanjikan terhadap kegiatan pemasaran. Lalu perbedaannya mengenai strategi pemasaran yaitu di penelitian ini yaitu fokus bagaimana strategi marketing komunikasi pada media digital yaitu media sosial TikTok. Sini ada analisis strategi, dan yang ke-9 ada analisis strategi komunikasi pemasaran melalui digital marketing pada home industry Kopi Cahaya Borusta Sumbawa. Hasilnya secara garis besar media sosial tersebut sangat efektif, terlebih lagi dengan adanya data penjualan atau omset yang meningkat. Dan perbedaannya itu yaitu membahas secara spesifik bagaimana komunikasi pemasaran melalui digital marketing pada UMKM Kopi Robusta, sedangkan di penelitian ini yaitu memfokuskan strategi marketing komunikasi. Dan yang terakhir, analisis strategi pemasaran online untuk meningkatkan daya saing UMKM, studi kalkulasi. Hasil penelitian ini UMKM bisa meningkatkan daya saing. Dilihat dari analisis penelitian ini juga menunjukkan bahwa naik turunnya keputusan konsumen dalam online shopping ditentukan oleh seberapa baik tingkat kebudayaan sosial pribadi maupun faktor psikologis konsumen. Lalu perbedaannya itu sini meneliti bagaimana meningkatkan daya saing terhadap UMKM, sedangkan di penelitian ini membahas bagaimana strategi marketing komunikasi yang digunakan oleh Bakershow. Lalu variabel, sini masuk variabelnya yaitu meningkatkan minat beli Nah, di bab 3 metode penelitian. Nah, di sini ada paradigma penelitian. Pada penelitian ini paradigma yang digunakan yaitu paradigma interpretivisme. Paradigma ini didasarkan pada gagasan bahwa peneliti harus memahami makna subjektif dari tindakan manusia dan bagaimana makna ini dibentuk melalui interaksi sosial. Lalu bahwa anggota-anggota masyarakat saling membagikan mutual share suatu simbol dan makna yang disebut kebudayaan. Pandangan interpretivisme mengenai ilmu pengetahuan adalah bahwa dasar untuk menerapkan kehidupan sosial dan untuk memahami manusia bukanlah ilmu pengetahuan dalam arti positivisme, tetapi akal sehat yang di dalam mengandung makna-makna yang digunakan orang untuk membuat hidupnya berarti. Bahwa pendekatannya adalah induktif, sifatnya historis dan ideografis, mengeksplorasi pengetahuan yang berasal dari pemahaman makna dan interpretasi, lalu tidak bebas nilai. Nah, di sini juga ada pendekatan penelitian. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan metode-metode non-numerik untuk mengumpulkan data dan menganalisis fenomena yang diamati. Pendekatan ini lebih fokus pada interpretasi makna subjektif dari pengalaman manusia dan melibatkan pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan budaya dari fenomena yang diteliti. Metode penelitian dalam hal ini menggunakan beberapa metode. Metode yang dimaksud antara lain analisis dokumen dan wawancara. Untuk analisis dokumen, metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang ada, seperti dokumen tertulis, rekaman audio dan video, dan bahan arsip lainnya, untuk memahami makna subjektif dari pengalaman dan pandangan yang terdokumentasikan. Dalam hal ini, peneliti akan mengambil beberapa dokumentasi dari media sosial terkait untuk dijadikan bahan analisis peneliti. Nah, untuk wawancara, pengumpulan data melalui pertanyaan terbuka dan dialog dengan orang yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Untuk mendukung analisis dokumen, wawancara menjadi metode yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan pada analisis dokumen. Lalu untuk teknik penarikan informan atau purposive sampling adalah metode pengambilan sampel untuk penelitian kualitatif yang menggunakan kriteria tertentu untuk memilih partisipan penelitian yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini juga disebut sebagai pengambilan sampel bertujuan karena peneliti memiliki tujuan yang spesifik dalam memilih partisipan. Nah, untuk populasinya itu merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti, atau populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa, atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Nah, untuk penelitian ini populasinya yang diambil ialah konsumen Bakershow. Nah, untuk sampel sendiri, sampel itu di sini merupakan suatu subkelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian.
Menurut Sugiono 2018, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti. Pada penelitian ini, sampel yang diambil peneliti ialah konsumen Bakershope yang menggunakan TikTok. Metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti itu wawancara. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kuesioner yang nantinya akan diberikan pada narasumber terkait untuk mendapatkan data valid. Wawancara yang digunakan peneliti dalam hal ini memilih wawancara terstruktur, karena wawancara terstruktur melibatkan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, di sini masuk ke metode pengukuran data, ada keabsahan data. Keabsahan data yang dilakukan untuk membuktikan pada penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Nah, di sini ada reliability coding. Dalam bagian ini perlu dijelaskan tentang batasan konseptual tentang uji coding, syarat pengujian intercoder reliability, prosedur pengujian dengan NVIVO, teknik interpretasi hasil analisis, dan teknik penulisan laporan hasil analisis. Tujuan utama dari teknik pengujian reliability coding kualitatif ialah untuk mengurangi bias subjektif dari peneliti. Beberapa ahli menjelaskan bahwa intercoder reliability merupakan teknik pengujian reliability yang paling umum dilakukan dalam penelitian kualitatif. Nah, di sini ada analisis data. Analisis data kualitatif adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menginterpretasikan data yang bersifat deskriptif dan tidak terstruktur secara numerik. Metode ini umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang kompleks dan beragam seperti pengalaman subjektif, nilai, dan persepsi. Lalu di sini juga ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian yaitu ada generalisasi hasil penelitian dan juga keterbatasan responden. Untuk kelemahannya sendiri ada pengaruh faktor lain, yaitu terdapat kemungkinan adanya faktor-faktor lain itu seperti media sosial TikTok yang mempengaruhi minat beli konsumen seperti faktor harga, kualitas produk, dan image atau promosi dari pesaing. Nah, di sini juga ada keterbatasan sampel dan keterbatasan data. Nah, untuk presentasi kali ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.